Kemudian selanjutnya yang kelima apa? Membangun masjid. Ustaz, aneh nggak mampu bangun masjid. Berapa biayanya Ustaz? Subhanallah. Bangun masjid kayak gini aneh kayaknya nggak mampu Ustaz. Terus bagaimana Ustaz? Apakah keutamaan membangun masjid? Misalkan aneh cuma mampunya ngasih tembok misalkan 100. Ya misalkan ya. Apa keutamaan membangun masjid ini dapat sama aneh Ustaz? Jawabannya dapat. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung. Sangkar burung itu berapa sih besarnya? Hah? Kecil. Kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Maknanya adalah ketika kita ikut serta dalam pembangunan masjid sesuai dengan kemampuan kita, untuk sebesar ini semuanya kita tidak mampu, tapi sesuai dengan kemampuan kita, sekian tembok atau sekian semen dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan, memberikan kebaikan atas amalannya tersebut. Masjid ini Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Tempat yang paling mulia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Masjid. Di mana di dalamnya Allah memerintahkan hambanya untuk mengingat dia, untuk menyebut namanya, untuk bertasbih kepadanya, untuk memujinya. Sebagaimana Allah katakan, fi buyutin adzinallahu an tuzkar wa yurfa'a fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah berikan izin untuk namanya diangkat, disebut dan sebagainya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid dibangun atau didirikan biasanya untuk apa? Salat, kemudian ngaji, ya kan? Kemudian zikir, kemudian tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apabila seseorang membangun masjid, kemudian di dalamnya banyak orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu syariat, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, pahalanya akan didapat oleh orang-orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Semuanya, selagi ada orang sholat, selagi ada orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir, pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan halangi diri Anda untuk ikut serta dalam pembangunan Allah Subhanahu wa ta'ala semampunya. Karena orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Syaratnya ia batagi bihi wajah Allah. Ketika dia membangun rumah Allah itu, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk dipamerkan. Tuh yang bangun masjid tuh aneh tuh. Tuh masjid aneh tuh, kaum muslimin masyarakat sini mah sholat di masjid aneh. Bukan untuk itu, tapi kita ikut membangun rumah Allah ini agar banyak di antara kaum muslimin yang bisa mengerjakan salat di rumah Allah, bisa belajar ngaji, bisa menghadiri majlis ta'lim dan sebagainya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setiap ada kesempatan semampunya berikan 5.000, 10.000 semampunya. Dengan syarat apa tadi? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam apa? Menyedekahkan Al-Quran. Subhanallah. Menyedekahkan Al-Quran bisa maknanya mewakafkan Al-Quran. Bapak Ibu yang udah pernah pergi umroh, lihat. Yang pernah pergi umroh, lihat. Di sana
ada orang yang beli Al-Quran, aneh beli 50. Stempel ya, stempel wakaf. Makanya di Al-Quran itu ada stempel wakaf. Kalau ini bukan untuk dijual beli, ya. Habis disempel dia bilang, nih uangnya, ente antar tuh ke Masjid Nabawi. Beli Quran, antar ke Masjid Nabawi. Ada lagi di masjid sebelah sana. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik kitab, maka orang-orang yang menyedekahkan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran untuk masjid, agar orang-orang yang salat di sana membacanya. Orang-orang yang menyedekahkan, mewakafkan Al-Quran di pondok-pondok tahfiz Al-Quran, orang-orang yang menyedekahkan Al-Quran di tempat-tempat anak-anak sekolah dan sebagainya agar dibaca, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Dia akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Apabila orang yang diberikan Al-Quran kepadanya, dihadiahkan Al-Quran, disedekahkan atau diwakafkan Al-Quran, dia membaca, maka kita akan mendapat pahalanya. Apabila dia mentadabburi Al-Quran yang kita berikan, kita akan mendapat pahalanya. Apabila dia mengamalkan Al-Quran yang telah kita berikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kalau belum mampu kepada kaum muslimin, paling tidak kepada keluarga dulu. Ibu, anak-anak sini, ini bapak udah beli Al-Quran 5. Nih, kasih satu-satu. Dibaca, tadabburi dan diamalkan. Semoga Al-Quran menjadi pedoman hidup kalian yang paling baik. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran pahalanya berapa? 10. Kalau orang yang kita berikan Al-Quran itu membaca satu halaman aja satu hari, satu halaman itu berapa huruf kira-kira? Berapa huruf? Makanya kalau dari sekarang angsur-angsur sedekah Al-Quran. Sedekah Al-Quran sama orang yang bakal baca Al-Quran. Sedekah Al-Quran sama orang yang bakal baca Al-Quran. Seperti pondok-pondok tahfiz, anak-anak yang belajar Al-Quran dan sebagainya. Tapi yang ketujuh apa? Yang ketujuh anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW agar kita mendidik dan membina anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat. Karena anak-anak yang dididik baik oleh orang tuanya sehingga menjadi anak yang soleh, apapun amalan yang dikerjakan oleh anaknya sampai kepada dirinya. Lebih khususnya lagi doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebetulnya harta pusaka yang paling berharga yang ada pada orang tua, namun dilalaikan oleh kebanyakan orang tua. Sebagian orang tua memikirkan bagaimana anaknya sekolah, makan, udah itu hidup. Sebagian orang tua memikirkan cuman itu saja. Bagaimana anaknya bisa makan, sekolah, hidup. Kemudian bekerja, dapat menikah dan kemudian menjalani kehidupan. Subhanallah. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi sadari ternyata anak itu adalah harta pusaka kita, mesin pencetak pahala. Ketika kita telah tiada, dia menghasilkan pahala kebaikan buat kita, yang senantiasa mendoakan kita. Maka Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh oleh seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan.
Bapak Ibu tahu anak itu adalah hasil usaha siapa? Orang tua. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, inna min atyabi ma akala rajul min kasbi. Sesungguhnya kata Nabi SAW, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari jerih payahnya. Itu sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang, hasil dari jerih payahnya. Wa waladuh min kasbih, dan anaknya adalah hasil dari jerih payahnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang dikaruniai, dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, rawat mereka. Didik mereka dengan baik, jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang akan memberikan manfaat kepada kita nanti di waktu kita hidup dan di waktu kita mati. Dan ini sebaik-baik peninggalan yang kita tinggalkan ketika kita telah mati. Dia akan terus menghasilkan kebaikan dan pahala buat kita para orang tua. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Salah satu dari situ adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan untuknya kebaikan. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah harta pusaka yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar umatnya mengambilnya, tidak menyia-nyiakan. Ini adalah sebaik-baik harta yang kita tinggalkan setelah kita mati, di mana kita akan terus mendapatkan, terus memperoleh kebaikan dan pahala dari apa yang telah kita kerjakan sewaktu kita hidup di dunia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali melalaikan dan mengabaikan kesempatan untuk membuat amalan yang akan menghasilkan kebaikan kepada kita setelah kita tidak lagi mampu untuk berbuat dan beramal. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang mau bertanya, maka kita persilahkan.